ketika mut'ah itu dikenalkan oleh Rasulullah pada para sahabat pas kondisinya sedang terjadi peperangan, karena itu menjadi sebuah kebutuhan biologis. Orang menikah, kebutuhan biologisnya adalah ya orang sudah punya suami istri yang menikah. Ini dari Cirebon misal merantau ke Kalimantan, mana mampu, jauh perjalanannya berbulan-bulan. Kalau pulang dulu ke Cirebon itu lagi perang, kondisi darurat, maka Rasulullah demi misi besar peperangan ini berjalan normal, kebutuhan biologis itu tidak melanggar syariat, maka dikenallah istilah kawin mut'ah, kawin kontrak. Kontraknya tergantung persetujuan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kontrak namanya. Itu kondisi peperangan. Indonesia kan sudah aman. Indonesia kan sudah merdeka tuh, bendera sudah jejer, bendera kuning, bendera merah putih. Bentar lagi kan kita 17 Agustus. Kita sudah merdeka, sudah aman. Maka menurut hemat saya, kawin kontrak di Indonesia enggak sesuai dengan asal usul histori kawin mut'ah. Ya tinggal pulang aja, dinas lagi di mana ya pulang saja kan. Apalagi ini ada pesawat kan gitu. Antara kunci dengan gemboknya itu jangan terlalu jauh. Apakah kuncinya yang pulang atau gemboknya suruh datang jemput, kan begitu. Oke, itu kaitannya dengan kawin mut'ah. Saya nggak menyoroti banyak, ada beberapa daerah ya, misal di Jawa Barat kan banyak daerah A, B, C, D, nggak usah disebutkan ya, sudah sama-sama tahu. Tapi bagi pendapat saya, kawin mut'ah tidak relevan untuk di daerah Indonesia. Yang kedua, terkait dengan talak. Yang diberi hak talak mencerai itu adalah suami. Awas, contohnya aja dol, remnya kudu pakem, remnya harus sakram. Laki-laki itu diberi hak yang sangat sakral oleh Allah untuk ijab kabul menikah, sampai yang mengikatnya adalah laki-laki, yang bisa melepaskannya adalah laki-laki. Nah, kenapa laki-laki diberi hak bukan perempuan? Karena laki-laki punya modalnya akal 9, sementara perempuan akalnya hanya 1. Laki-laki bisa berpikir panjang, 9 loh. Kalau perempuan 1, hari ini nggak cocok, minta pulang, cari saja. Itu sudah biasa, sudah lumrah. Biar nggak kaget nih calon suami, oke? Jangan kaget ketika istri sampean itu rewel bin dobil, ya, cerewet. Ya karena tadi request doanya, atau karena amal soleh ketemunya dengan istri yang model seret-seret begitu. Tolong, kalianlah yang punya hak untuk membuka ikatan. Maka jangan sampai na'udzubillahi min dzalik, mulut kalian berucap cerai. Jangankan secara sharih jelas, yang pakai kinayah saja, sindiran saja, sudah kamu pulang ke rumah orang tuanya, itu sudah cerai, sudah tolak, sudah talak. Udah pulang saja ke sana, ke rumah orang tuamu, itu sudah cerai itu. Lah maka belajar menahan emosi bagi sang suami ini penting. Ya orang 9 dengan 1 aja lah, kalau perempuan kan 1. Angka 1 dengan angka 9 jauh nggak?
Kalau satu dengan dua mungkin bisa kekejar kan. Ketemu reunian SD, temannya sudah punya motor. Berapa? 2. Sayanya 1. Wah, lah tahun maning nggak bisa tapi gitu. Tapi kalau dianya sudah berapa? Cuma 9 gimana? Jauh. Oke, bisa dipahami kira-kira. Nah, maka setelah akad nikah persis, tolong mobil tuh sah 5 menit cerai. Gimana kira-kira? Jangan sadis-sadis banget. Ya, bisa dijawab sendiri kan? Oke. Jadi nggak usah dijawab, karena akhirnya kalian bisa menjawab sendiri kan? Pertanyaan kedua, menghafal Al-Quran itu perjalanan panjang. Bukan 1 ayat 2 ayat, tetapi ribuan ayat. Bukan 1 meter 2 meter, tetapi ribuan kilometer. Kalau jalan kaki dari sini ke Ciwaringin depan jalan raya, kira-kira 100 orang ini yang mampu sampai ke jalan raya berapa orang? Ini seandainya yang hadir jalan kaki dari sini ke jalan raya, kira-kira yang sampai ke jalan raya itu berapa orang? Berapa persen? Bisa dipastikan 99,9999%. Karena jaraknya terukur dekat. Tapi coba jalan kaki ziarah wali sana dari sini ke Surabaya Sunan Ampel. Ini berangkat satu rombongan 50 orang. Kira-kira yang sampai ke Surabaya betul-betul sampai ke sana berapa persen? Apakah 99,99%? Semangat semuanya, bawa tas banyak, bawa banyak. Nah, di tengah jalan itu akan terseleksilah oleh waktu, terseleksilah oleh alam, terseleksilah oleh Allah. Siapa yang sukses dan siapa yang tidak. Oke, itu pertama. Yang kedua, kalau punya uang 50.000, seandainya dari Ciwaringin pengen jalan-jalan ke Grage Mall, ini anak santri, 50.000 punya uang dari sini ke Grage Mall, kira-kira mau berangkat enggak? Berangkat lah. Duitnya 50.000 kan? Oke, Kang Wahid, kalau dari sini ke Jombang modalnya 50.000 gimana? Mau berangkat atau enggak? Lu dari Cirebon menuju Jombang Jawa Timur uangnya 50.000, mikir. Oke, yang pertama. Yang kedua, dari sini ke Cirebon tadi bawa uang 50.000, bawa tas di dalamnya ada baju ganti atau enggak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan insya Allah banyak tidaknya. Kalau berbawa tas isinya bukan lagi baju, ya bisa jadi isinya adalah kerupuk, ya karena lumayan untuk nyemil di jalan. Tapi oke, perjalanan dari Cirebon menuju Jawa Timur, di dalam tas itu kira-kira bawa baju enggak? Kang Mahbub baru pulang, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Tadi berangkat sekitar jam 4, jam 5 jadwal di busnya itu sampai insya Allah kira-kira jam 4 subuh di Surabaya. Nah, Kang Mahbub itu kira-kira di tasnya itu ada bajunya enggak? Banyak lah, karena ngukur ini perjalanannya bukan. Oke. Nah, menghafal Al-Quran karena bukan 1 ayat 2 ayat, bukan 1 halaman 2 halaman, ada 600 halaman, ada 6.236 ayat, ada 114 surat yang harus diinput, harus dihafal. Ini perjalanan panjang.
Maka yuk siapkan sanggup, modal, mental, prinsip. Lah untuk membangkitkan semangat itu mau nggak mau, kalau pengen semangat main bola ketemunya dengan komunitas sepak bola. Pengen semangat belajar gitar, yang ngumpulnya dengan yang gitaris. Pengen menikah, kumpulnya dengan jombloes. Ya, kalau pengen menikah cepat, ngumpulnya jangan dengan sesama jombloes. Ngumpullah dengan orang-orang yang sudah menikah. Tetapi lihat juga menikahnya yang judulnya judul enak, ceritanya cerita enak. Dolar yang batu wis duwe rabi, tapi cakaran bae ribut bae. Kira-kira sampai trauma nggak untuk menikah? Satu sisi kan bagus, saya silaturahmi untuk memompa semangatnya, saya pengen menikah. Tapi ketemunya dengan orang-orang yang memang judulnya kurang enak, ribut, urusan, bertanggung. Kira-kira kalian mau melangkah, mau menikah ini, kira-kira gimana? Pengen menikah tapi ketemunya begitu. Nah, sama bagi para penghafal Al-Quran, anak-anak, siapkan mental. Ya, siapkan mental. Terlebih itu berkait dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan prinsip. Prinsip itu tidak ada yang normal datar, tetapi akan mengalami fluktuatif, ada naik, ada turun. Kadang semangat, kadang tidak semangat, kadang ini, kadang sudah. Kalau pengen memompa semangat hidup, caranya lihatlah orang yang di atas kita. Saya pengen ya belajarnya semangat, ya lihat saya kuliah S1, lihat temannya yang SD, lihat temannya yang sudah SMP, yang SMP lihat temannya yang SMP. Itu untuk memompa semangat hidup. Yang belum menikah coba lihat, dia sudah menikah. Yang belum punya kendaraan coba lihat di sana, dia sudah punya kendaraan. Yang belum punya rumah coba lihat, tengok, dia punya rumah. Dan seterusnya dan seterusnya. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alimun. Itu menjadi sunnatullah. Di atas orang alim ada yang lebih alim. Di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Di atas orang cantik ada yang lebih cantik. Ya, saya suaranya paling enak. Satu rumah. Ya kan nggak ada saingan, anaknya siji. Jangan sombong. Baru pasar kita sih paling ayu. Ya paling ayu tingkat apa? Paling sugi tingkat apa? Aja sombong. Boleh jadi kan? Satu kampung paling kaya, tapi kalau satu kecamatan, ya nggak ada apa-apanya. Maka tidaklah pantas untuk sombong, tidaklah pantas untuk nakal. Nah, kembali kalau pengen memompa, ada saatnya ya. Siang itu Allah menciptakan siang dengan jelas, maka cara pandang kita adalah ke atas. Ada orang yang lebih hebat daripada kita. Yang sudah hafal Al-Quran ngawahin, mohon maaf, banyak temannya yang sudah lancar. Yang sudah lancar banyak yang sudah belajar qiraat sab'ah, hafal qiraat sab'ah, belajar tafsirnya, hafal tafsirnya. Itu untuk memompa semangat. Semangat belajar, semangat bekerja, semangat mencari apapun caranya. Allah menciptakan siang ini sengaja dengan jelas di hadapan dan sekeliling kita. Maka pendekatannya adalah coba lihatlah orang di atas kita. Namun jangan terlalu sering atau melihatnya ke atas terus, nanti stres. Allah menciptakan malam dengan gelap gulitanya ini, tundukkanlah kepala kita. Alhamdulillahirabbil alamin, biar kita bisa bersyukur.
banyak orang yang nasibnya di bawah kita. Hari ini makan anak santri villa, alhamdulillah. Makan kan? Berapa kali? 3 kali. Coba lihat di perempatan Palimanan. Belum tentu itu anak jalanan bisa makan 3 kali. Jangan melihat lauknya. Kalau melihatnya lauknya ya tadi orang sulit untuk bersyukur. Lah cara pengen belajar bersyukur biar nggak terlalu sering gelendang, jangan biar nggak terlalu banyak gelendengnya, ngedumelnya. Maka fungsikanlah malam ini untuk tundukkan kepala kita. Banyak orang yang nasibnya di bawah kita. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih bisa pesantren, saya masih bisa sekolah, saya masih bisa makan. Jadi 2 cara pendekatannya. Biar semangat siang, coba tengok ke atas, biar gak terlalu banyak mengeluh. Malam hari fungsikanlah untuk menunduk ke bawah. Itu satu trik. Nah, kaitannya dengan bagaimana menghafal Al-Quran, ya tengoklah, merapatlah dengan para ahli Al-Quran, biar termotivasi kembali. Bukan faktornya hanya karena habis sakit saja. Oke, bisa dipahami kira-kira. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang terakhir dari Mas Ardi. Untuk persoalan akidah, gak usah dibahas karena gak akan pernah tuntas. Mau debat dengan orang yang punya keyakinan begitu, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agama harus diambil satu. Kalau diambilnya lebih dari satu, nanti malaikatnya yang bingung. Iya, sampean dari sini ke Jakarta bisa nggak naik motor, bisa nggak naik mobil, bisa nggak naik kereta. Sekarang kira-kira sampean bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik kereta, gimana? Harus pilih satu, terserah sukanya. Suka dengan naik motor silakan, suka dengan mobil silakan, suka dengan kereta silakan. Tetapi nggak bisa menyalahkan, woi, goblok banget, naik motor, naik kereta nih, karena elit. Enggak bisa, karena itu hobi. Orang naik mobil, kalau nggak hobi, ya saya lebih memilih motor. Apa, mabok? Mobilnya mobil mewah, percuma karena mabok. Bau mobil ini 100 meter saja sudah pusing, mau mual, mau muntah. Jadi nggak bisa diukur bahwa naik motor terus kemudian dianggapnya karena nggak punya duit. Oke, suka-suka, senangnya motor silakan, senangnya mobil silakan, senangnya kereta silakan, senangnya dengan agama yang ada di Indonesia, senangnya dengan Islam mangga, senangnya dengan Kristen mangga, ya, senangnya dengan Hindu mangga. Agama Tuhan itu memberikan Google Map-nya dibingkai dengan agama sebagai petunjuk hidupnya masing-masing. Tapi nggak usah usil. Orang Hindu protes kepada Islam, Islamnya protes kepada Kristen, Kristennya protes kepada Buddha. Nggak usah, biarkan pilihannya masing-masing. Seperti halnya tadi, saya pengen ke Jakarta, sukanya dengan naik motor silahkan, sukanya dengan naik mobil silahkan, mobilnya mobil bis silahkan, mobilnya mobil truk, ya silahkan, suka-suka. Yang jelas, gak mungkin satu tubuh ini bisa cabang lebih dari satu. Naik motor, naik mobil, naik kereta, bagaimana caranya? Sulit. Maka harus dipilih sebagai petunjuk hidupnya. Kalau memang you yakin adanya Tuhan, maka penting untuk mengambil pilihan agama. Itu kalau mau berdiskusi. Tapi yang ada, kalau urusannya urusan akidah itu sulit sekali. Yang kedua, bicara tentang akidah, hakikatnya adalah faktor X, faktor hidayah. Allah sudah memberikan hidayah kepada hati.
Maka syukur alhamdulillah kita yang hadir ini diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk, memilih Islam karena pilihannya. Oh alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Betapa prihatinnya Rasulullah, baginda Rasul Muhammad SAW ketika melihat sosok pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain, yang penting bukan abu gosong. Baginda Rasul prihatin, kenapa orang terdekat ini gak mau memeluk agama Islam? Maka akhirnya disapalah oleh malaikat Jibril, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Urusan hidayah adalah urusan Tuhan. Itu hak mutlak Tuhan, hak prerogatif Allah. Engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai sekali. Jadi kita yang hari ini sudah memilih agama, memilih Tuhan, meyakini adanya agama dan Tuhan, haruslah bersyukur. Itulah nikmat yang paling luar biasa. Kira-kira seperti itu. Oke? Terima kasih.